Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang saya hormati, pertemuan kita pada hari ini akan membahas seputar hadis al-mardud, hadis yang tertolak. Fokus pada dua hadis, yakni pertama hadis dhaif dan yang kedua adalah hadis maudhu'. Terus apa sih yang disebut dengan hadis dhaif itu? Hadis dhaif itu, kata dhaif itu secara bahasa adalah didul qawi. Artinya adalah lawan dari kuat, artinya adalah lemah. Wadhafu hissiyun wa ma'nawiyun. Sedangkan lemah itu ada kalanya adalah lemah fisik atau lemah non fisik. Maka yang dimaksud dalam ulumul hadis, maksud hadis dhaif itu adalah hadis yang lemah secara maknawi. Maka secara istilah, hadis dhaif itu adalah ma faqada syaratan min syurutil hadis al-maqbuli. Adalah sebuah hadis yang tidak memenuhi kriteria dari hadis makbul. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya hadis makbul itu baiknya dia sahih atau yang hasan, itu harus memiliki 5 syarat. Yang pertama, rawinya harus adil. Adil itu rawinya jujur, bertakwa, kemudian selalu berpegang teguh kepada hukum Islam. Jika salah satu dari kejujuran, ketakwaan, dan berpegang teguh pada agama ini hilang, maka tentu saja dia tidak adil. Yang kedua harus adabtu, cerdas. Artinya detail dan kuat dalam hafalannya, baik ketika menyimpan memori sebuah matan hadis dari gurunya, atau ketika istihdar indah ada menyampaikan kepada orang lain. Itu harus tetap sesuai sebagaimana dia menerima hadis dari gurunya atau dari perawi sebelumnya. Dan ini adalah al-ittisal. Kullu wahidin minar, artinya adalah bersambung sanadnya. Mulai sanad pertama sampai sanad terakhir harus bersambung, tidak boleh terputus. Kenapa? Kalau terputus, ya maka bermasalah. Yang selanjutnya adalah ada musyudud. Perawi ini dalam tingkatannya tidak berlawanan dengan perawi yang lebih kuat darinya. Kemudian yang terakhir adalah ada mewujudil al-qadihah. Tidak adanya penyakit atau aib yang menimpa hadis tersebut. Sebuah aib yang hanya diketahui oleh pakar hadis. Ya, jadi kalau dilihat oleh orang yang tidak mendalami hadis, kayaknya matan ini tidak ada masalah. Tapi ternyata setelah diteliti oleh para pakar hadis ini bermasalah. Namanya adalah ilah dalam ulumul hadis. Kemudian, bagaimana sih hukum meriwayatkan hadis dhaif? Ya. Sebelum kita berbicara ini, maka kita menurut para ulama hadis dhaif itu memiliki tingkatan-tingkatan. Ada yang dhaif biasa, dhaif rendah. Ada yang dhaif jiddan, sangat lemah. Ada yang mungkar, diingkari. Dan yang paling buruk adalah maudhu. Ya. Dhaif jiddan, kemudian mungkar dan ada maudhu. Nah, maka jika hadis itu dalam kategori ad-dhaif al-yasir, lemah namun kelemahannya, kedhaifannya itu ringan, maka bagaimana hukum meriwayatkannya? Maka menurut ahli hadis boleh
meriwayat yajuzu inda hadis wa ghairihim riwayatul ahadits dhaifah wa tasahul fi asanidiha min ghairi bayanin fiha. Menurut para ahli hadis, boleh meriwayatkan hadis dhaif tanpa menyebutkan sanadnya dan juga tanpa menerangkan bahwasanya ini adalah ada hadis dhaifun, ini adalah hadis dhaif. Ya, boleh, tapi dengan syarat dhaifnya adalah dhaif yang al-yasir, dhaif yang ringan, bukan dhaif yang jiddan, apalagi yang mungkar, apalagi yang maudhu, yang palsu. Oke, kebolehan meriwayatkan hadis yang dhaifnya yasir, dhaifnya ringan, itu adalah dengan dua syarat. Pertama, boleh Anda riwayatkan tanpa menyebutkan kualitas, menyebutkan posisi hadis ini, posisi kedhaifannya, dengan syarat pertama, alla tata'allaqa bil aqaidi. Hadis dhaif yang ringan ini tidak berhubungan dengan akidah, dengan usuluddin, dengan keimanan, dengan ketauhidan. Kalau dalam konteks aqaid, maka tidak boleh menggunakan hadis dhaif. Harus menggunakan hadis yang maqbul, sahih atau hasan lidatihi. Selanjutnya adalah alla takuna fi bayanil ahkam syar'iyyah mimma yata'allaqu bil halali wal harami. Hadis dhaif yang ringan itu yang kita riwayatkan tanpa menyebutkan kedhaifannya adalah dia tidak berhubungan, tidak berbicara konteks hukum syariah. Kalau hukum syariah itu kan halal, haram, kemudian wajib, sunnah, makruh, haram, dan mubah, ya. Tidak berhubungan dengan itu. Kalau dalam konteks hukum syariah yang 5 itu, maka tidak boleh menggunakan hadis dhaif, walaupun dhaifnya dhaif yang yasir, dhaif yang ringan. Kemudian pertanyaannya adalah, selanjutnya adalah hukmul amal bil hadis dhaif. Bagaimana hukum mengamalkan hadis dhaif yang dhaifnya itu ringan? Maka dalam konteks fadhailul amal, keutamaan amal, agar kita hadis-hadis yang menerangkan kalau keutamaan silaturahim, keutamaan birrul walidain, keutamaan surat-surat dalam Al-Quran, keutamaan tersenyum, keutamaan menyapa, keutamaan bertakziah, dan keutamaan-keutamaan amal yang lainnya. Oke, maka boleh disunahkan mengamalkan hadis dhaif dalam konteks fadhailul amal, tapi dengan 3 syarat. Yang pertama, ayakuna dha'fu ghairu syadid, jelas kedhaifannya bukan kedhaifan yang jiddan, apalagi yang mungkar, apalagi yang maudhu, tapi dia aja dhaif saja atau dhaif yang ringan. Yang kedua, ayan darijal hadis tahta aslin ma'mulin bihi. Hadis itu harus mempunyai, hadis dhaif ini yang menerangkan keutamaan amal itu harus mempunyai cantongan kepada hadis hasan atau hadis sahih atau mungkin nas Al-Quran yang setema. Contohnya, ada hadis dhaif yang menerangkan perihal keutamaan silaturahim, keutamaan birrul walidain, keutamaan menolong orang-orang muslim, orang-orang mukmin, keutamaan berurus salat terlebih dahulu. Dalam konteks birrul walidain, dalam konteks menyambut tali silaturahim, dalam konteks memberikan pertolongan kepada orang lain, ini kan bisa kita temukan hadis sahihnya, bisa kita temukan hadis hasannya, bahkan dalam nas Qur'annya pun juga ada. Seperti wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kemudian dalam konteks berbirrul walidain ada wa id akhadha rabbuka min bani ada perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kedudukan berbakti kepada kedua orang tua itu kedudukan yang paling utama pasca menyembah Tuhan semesta alam. Nah, artinya sebenarnya
mengamalkan hadis dhaif ini adalah mengamalkan nas Al-Quran dan nas hadis Sayyidi Rasulullah SAW yang sahih dan yang hasan. Hadis dhaif ini sebenarnya hanya nyantol saja. Nah, ini namanya adalah tahta aslin ma'mulin bih. Nah, yang seperti ini bisa kita lihat dalam berbagai kitab-kitab tasawuf yang kita temukan seperti ini. Kenapa? Karena kitab tasawuf itu adalah untuk pertama fadhailul a'mal, kemudian mawaid ya, mau'idah, at-targhib wa tarhib untuk membangkitkan rasa takut dan rasa cinta kepada Tuhan. Nah, maka berkebaikan maka boleh menggunakan hadis dhaif yang yasir, yang ringan. Selanjutnya yang ketiga adalah alla yu'taqad indal amali bihi subutuhu bal yu'taqadu al-ikhtiyar. Oke. Dalam meriwayatkan hadis dhaif ini sebaiknya tidak menggunakan redaksi simak ya, seperti hadatsana, akhbarona, amba'ana. Oke, tapi menggunakan sifat tamrid, menggunakan redaksi di majhul atau kalimat pasif seperti ruwiya, qila, seperti itu ya. Selanjutnya, sebagaimana tadi disebutkan bahwasanya hadis mardud atau hadis dhaif itu adalah hadis yang ma faqada syaratan min syurutil maqbul, hadis yang salah satu syarat dari kelima syarat hadis makbul itu tidak tercover dalam hadis tersebut. Ada kalanya dalam sisi sanadnya yang bermasalah, atau jika sanadnya tidak bermasalah, yang bermasalah adalah rawinya. Oke, jika yang bermasalah adalah ittisalus sanadnya tidak bersambung, sanadnya tidak muttasil, artinya sanadnya terputus. Oke ya, maka jika terputusnya itu jelas, maka nanti akan kita temukan namanya hadis mu'allaq, hadis mursal, hadis mu'dal, dan hadis munqati'. Namun jika keterputusan sanadnya itu sama, artinya menjadi diketahui oleh orang-orang yang pakar dalam bidang jarh wa ta'dil atau naqdul hadis atau penelitian hadis, maka ada hadis mudallas, mursal, mu'an'an, dan mu'annan. Kemudian jika yang bermasalah itu yang cacat, yang mengandung ilat itu adalah perawinya yang meriwayatkan hadis, entah cacatnya dalam segi keadilannya atau dalam segi kecerdasannya. Oke. Maka jika yang bermasalah dalam segi keadilannya, jika masalah rawi itu adalah berbohong, apalagi yang dibohongkan itu adalah Sayyidi Rasulullah, membuat hadis palsu, maka namanya adalah hadis maudhu. Jika dia tertuduh sering berdusta, walaupun bukan dalam konteks hadis ya, kalau dia berbicara itu sering berdusta, maka hadis yang diriwayatkan olehnya namanya adalah hadis maqtu'. Selanjutnya jika dia fasik, tadi kan adil itu kan gini, adil itu kan, ini yang tadi ya, syarat dari hadis makbul itu yang pertama adalah adil adalah jujur. Kalau dia tidak jujur, bohong atau tertuduh bohong, maka dia menjadi hadis maudhu atau hadis matru'. Jika dia tidak bertakwa, artinya dia fasik ya, fasik, maka hadis yang diriwayatkan oleh orang fasik itu namanya adalah hadis munkar. Adil itu adalah iltizam al-zahir bi ahkamil Islam, selalu berpegang teguh kepada hukum Islam. Maka jika ada sebuah hadis diriwayatkan oleh ahli bid'ah itu adalah melakukan sebuah ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh Sayyidi Rasulullah SAW, dan ibadah itu tidak memiliki cantongan ya dan pembenaran baik secara tersurat atau tersirat dari teks-teks Al-Quran atau teks hadis Nabawi SAW atau
dicontohkan oleh para sahabat yang dibenarkan oleh Rasul. Nah, itu baru dikatakan bid'ah. Maka hadisnya, tukang pembuat bid'ah, jika dia meriwayatkan sebuah hadis, maka hadisnya menjadi hadis dhaif. Oke. Oke, jika yang bermasalah itu adalah perihal kecerdasan rawi, oke, kecerdasan rawi, maka jika yang masalahnya itu adalah kesalahan yang fatal, maka namanya hadisnya adalah mungkar.